Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih, selamat datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan saudara-saudara semua kekayaan hati, kekayaan iman yang jauh di atas segala kekayaan dunia insyaallah. Sebenarnya saya nggak perlu ngomong banyak karena rumah ini udah jadi bukti. Udah menjadi menjadi bukti bahwa perjalanan itu akan nyampe gitu. Tapi persoalannya kan ketika kita nyampe, kita udah nggak lagi butuh. Kalau saya butuh, mas saya udah tinggal di sini. Enggak tuh, tetap tinggal di pesantren, tinggal di Ketapang. Kalau nyampe mah nyampe, pesawat udah punya. Yang kita omongin bercanda di bulan puasa udah kejadian. Apanya? Nah, yang jadi persoalan sebenarnya buat saya ketika ngumpulin saudara-saudara semua adalah kalau saudara minta pasti dikasih. Yang menjadi persoalan kemudian adalah siap enggak? Diminta yang agak siapnya repot. Enggak, percayalah repot aja pokoknya. Nah, makanya saya memakai kalimat bersayap 40 hari menjadi kaya. Saya memakai kalimat bersayap 40 hari menjadi kaya. Ya maksudnya selama 40 hari saudara menjadi kaya. Sholat berjamaah, ke masjid, yang buat laki-laki, sholat malam, dan gak mikirin dunia. Itu dia kekayaannya sebenarnya. Sekarang nih, tadi sholat asarnya di mana? Yang benar. Iya. Alhamdulillah. Udah jadi orang kaya tuh. Udah jadi orang kaya itu. Tapi kekayaan yang sebenarnya pun tetap Allah berikan. Inna nahnu narithul arda. Aku akan mewariskan, kami akan mewariskan bumi. Kepada siapa? Kepada hamba-hamba yang soleh. Banyak kemudian orang-orang terjebak pada mencari dunia. Padahal kuliah online 40 hari menjadi kaya adalah perjalanan mencari pemilik dunia. Kalau sudah dekat sama yang memiliki dunia, ya udah kaya betul dah. Rumah dengan segala isinya, mobil, kendaraan, jabatan, pangkat, kita akan tinggal. Lalu kita akan tinggal bersama yang memiliki rumah, pangkat, jabatan, Masya Allah. Nah, sahabat waras yang dirahmati Allah, saya tidak menyarankan kepada Ustadz Nasrullah sampai jam segini. Nah, berarti kalau sampai jam segini, itu karena semata-mata Ustadz Nasrullah nungguin saya. Alhamdulillah, saya hanya menyarankan kepada Ustadz Nasrullah dan kawan-kawan, antar kawan-kawan datang dan suruh belajar. Belajar tuh kuliah online 40 hari menjadi kaya. Supaya bisa kemudian menyambut Allah. Jam 3 kurang 10, asar tadi jam 3 kurang 3 di belah sono, jam 3 kurang 5 udah standby. Ya, udah nyambut Allah. Dari malam tidur udah niat mau bangun malam. Dari subuh udah niat mau sholat duha. Dari minggu udah niat puasa Senin. Dari Rebo udah niat puasa Kemis. Dari Kemis udah rindu malam Jumat. Saya sering tertawa gitu kalau ada orang-orang yang mengatakan begini. Ustadz, saya udah sholat malam nih. Kok gak kaya-kaya ya? Kita bacain tuh hadisnya, kita bukain kitabnya. Siapa orang yang bisa sholat 2 rakaat di malam hari, falahu khairum minat dunya wa ma fiha. Buat dia itu yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Apalagi yang lebih baik? Kecuali kemudian seseorang bisa sholat malam, bisa sedekah,
Coba ya, orang bisa sholat khusyuk setelah perusahaannya hilang. Artinya sholat khusyuknya dia itu senilai dengan perusahaan yang hilang. Betul gak? Banyak orang yang kemudian udah tobat di ujung hidupnya. Berarti sholat di ujung hidupnya itu senilai dengan umur yang disia-siakannya. Apa nggak mahal tuh? Kalau saudara bisa dari sekarang sholatnya. Tapi, nah nanti mulai masan yang kita copy baru mukaddimah, sesi 1, sesi 2. Kalau dibagikannya betul, maka kuliah sesi 2 sudah di tangan saudara-saudara semua. Kanal kuliah online itu kurang lebih 28 kanal. Kanal 1 yang saya baru taruh. Herannya saya masih menemukan orang-orang Faizin ya dan kawan-kawan kita masih ngomel-ngomel. Padahal saya udah bilang, kanal 1 aja kalau lu pakai itu udah lebih dari cukup. Kanal 1 apa isinya? Kuliah tauhid. Kita belum bicara pekaya, belum bicara solusi, belum bicara hajat, belum bicara tentang dirinya. Bicara tentang Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Nah, tapi di kuliah online juga saya ceritakan itu loh, bahwa yang maha menjanjikan ya tetap akan menunaikan manakala kita kemudian mau sujud, mau ruku, mau ikut aturan dia. Punya mulut jangan ngomongin orang, punya mata dijaga, punya hati dirawat, oke? Punya perut dipelihara, punya kemaluan betul-betul kita, jaga betul. Terus keluarga lagi dibingkai ku anfusakum wa ahlikum nara. Udah insyaallah dah dikasih, dibagi mau Allah. Asal muasal 40 hari menjadi kaya ini sebenarnya ente harus ganti baju, pasang jenggot yang begini, terus ke kebun jeruk. Asal muasalnya tuh 40 hari ente urut tuh, biar paham, biar ngerti kayak apa tuh harga dunia dibandingkan dengan apa yang dicari sama orang. Mereka bingung, orang-orang mencari apa sih? Dia bingung. Apa sih yang dicari sampai azan aja nggak denger? Apa sih? Dia bingung tuh. Ente belajar apa sih kitab kuning sampai belolotan gitu? Quran sampai 36 juz di apa? Bukan 30 juz lagi, tapi azan berkumandang nggak datang. Apa yang dicari coba? Apa yang dipegang? Apa yang ditelen? Nah, orang jemaah tablik yang ente pada suka nyinyirin, jorok. Masya Allah, dia nggak pernah ngegunjing, diledekin diem aja, jalan aja terus. Ini pun ya kita bicaranya isi 40 hari menjadi kaya itu ilmu kita orang, tapi persoalannya dipakai nggak, makanya dibuntel. Siap-siap dulu deh, jangan langsung begini. Saya nggak demen tuh kalau ada orang gini. Saat aneh mau riado nih 40 hari, jangan dulu deh, ente siap-siap dulu. Jangan udah masuk 3 hari 4 hari nyerah. Jangan, siapin mental bahwa betul-betul akan mulai sholat subuh berjamaah di masjid yang buat para suaminya ibu. Ente pada orang laki-laki sholat berjamaah, sholat malam, sholat duha, dan semuanya dimentok-mentokin semua. Sholat duha mentok 12, sholat malam 11, sholat lohor 12. Nah, sholat lohor 12, 4 rakaat sebelum lohor, 4 rakaat sesudah lohor. Siapa yang bisa sholat 4 rakaat sebelum dan sesudah lohor, hadiahnya apa? Pahala qiyamul lail di malam ya Lailatul Qadar. Bayar berapa coba? Sekarang untuk umroh Lailatul Qadar 80 juta. Lah kita tiap hari 80 juta. Apa nggak kaya loh? 80 juta juga belum tentu diterima bos. Ini hanya 4 rakaat sebelum lohor, 4 rakaat sesudah lohor, dapat pahala qiyamul lail di malam Lailatul Qadar. Murah sekali.
Dari mulai subuh nungguin sampai duha. Kalau nyambung dapat pahala haji lah haji. Berapa duit haji? Kita bisa tiap hari haji. Apa nggak kaya tuh? Sekali lagi saya bilang, ketika kita menempuh dan menafikan cerita dunia, ternyata kita malah dapat dunia. Pelajaran buat kita-kita yang muda dari orang-orang tua yang hadir, pasti kalimatnya begini. Iya benar juga, kita dulu pernah ngejar dunia. Hasilnya apa? Hasilnya jauh dari anak, jauh dari bini. Rumah tangga ya begitu, kering, jempling, sepi. Kita malah dibudakin sama dunia, kerjaan no poin, itu motor itu poin aja. Itu mobil di starter aja. Saya pernah ke orang yang paling kaya di Indonesia. Itu yang namanya tempat nyimpen mobil, itu di lantai 2. Satu gedung, lantai 2 tuh buat nyimpen mobil, bengkelnya ada, semuanya ada. Terus saya tanya, ini orangnya kemana? Orangnya nggak pernah kemarin. Itu mobil dari yang harganya 1 M sampai yang harganya 10 miliar. Kan? Terus buat apa? Ustaz Yusuf juga mobilnya banyak, mobil gue memuter. Banyak pada saat ente lihat, coba minggu besok datang udah hilang lagi, ntar ganti lagi yang lain. Besok datang hilang lagi, ganti lagi yang lain. Umar bin Khattab, ukuran Mercy udah S600. Kudanya Umar itu ditawar sama orang-orang kafir tuh nggak kira-kira itu. Nggak dibayar berapapun atau Umar nggak akan dijual. Tapi suatu saat Umar ketinggalan sholat asar. Disebut ketinggalan tuh masih dapat tahiyat akhir pak. Tapi mau duduk udah nggak sempat, udah salam. Umar bicara. Jangan ada yang meninggalkan masjid sampai Umar menyelesaikan sholatnya. Karena yang ngomong Umar nggak ada yang berani ninggalin masjid. Habis salam kemudian Umar berdiri dan Umar mengatakan, siapa yang mau kudanya Umar? Hari ini Umar berikan. Ini sahabat udah mau bangun nih, kudanya Umar hari ini digratisin. Tapi apa kata Umar? Kuda itulah yang sudah membuat aku ketinggalan takbir pertama. Nggak ada yang mau sahabat, dia tahu. Ya diem aja udah. Kalau kita mah nggak peduli, ntar aja yang maghrib. Ambil dulu lah ntar. Karena beliau itu tahu harganya dunia. Di bawah harga takbir pertama, di bawah harga sholat asar berjamaah, maka nggak peduli lagi urusan. Masya Allah. Sekali lagi saya bilang, anehnya ketika ilmu itu kemudian dititi, artinya Allah aja yang dipentingin itu, dunianya ngikut. Maka kalimatnya kalimat orang tua deh. Kalau lo cari dunia, akhirat lo hilang. Kalau lo cari akhirat, dunia lo ngikut. Tahun 2006 ada cerita menarik. Saya kumpulin ya, buat orang-orang lama udah tahu nih ceritanya. 2006 akhir saya kumpulin guru-guru TK yang honorer lagi, yang tidak percaya bahwa hidupnya bisa berubah. Saya kumpulin. Judulnya begitu, 40 hari menjadi kaya. Waktu itu Ustaz Nasrul yang dirahmati Allah, saya yang langsung menggawangin. Kajiannya 2. Sesi 1 sedekah, sesi 2 tahajud. Geber-geberan 40 hari berturut-turut. Sedekah di awal, di tengah, di akhir. Sholat malam dari track awal sampai 40 malam. Selesai seminar, selesai pengajian, selesai taklim, selesai workshop, ada seorang perempuan datang. Ustaz yakin tuh kalau kita jalanin 40 malam berturut-turut, sholat malam sama sedekah, kita punya nasib bakalan berubah? Saya bilang, jangan 40 malam, semalam juga kalau serius mah Allah akan rubah hidupnya insya Allah. Baik dah Ustaz, saya mau jalanin. Terus kalau head bagaimana? Kalau head, kalau perempuan dihitung langsam. Umpama dia baru mulai 2 hari, ya
kemudian head, dihitung 3 hari, 4 hari sampai bersihnya berapa. Kalau malam ke-11 baru bersih, baru dia sholat lagi malam ke-12, yang mulai misalkan, ya udah dihitung 12 hari, beda sama kita orang laki. Tapi dia nggak mau, dia bilang saya hitung 2 bulan aja dah, supaya pol bener-bener 40 sholat malam berturut-turut. Ya bagus. Terus sedekahnya bagaimana Ustadz? Ya sedekah yang benar. Sedekah yang benar gimana? Gaji saya pego. Nah kalau gaji pego kira-kira berapa sedekahnya? 15.000. Pego aja kurang kemana-mana. 150.000 nih kurang sekali. Tapi hebatnya nih si guru TK apa dia bilang? Untuk melengkapi tahajud saya sedekah 2 bulan berturut-turut saya punya gaji. 150.000 dikali 2, 300. Terus kita tanya sama dia, Mbak mau berubah bagaimana? Saya pengen berubah gajinya Pak Ustaz. Berapa yang mau dirubah? Dari 150 ke 500. Waktu itu saya bilang, situ mau sholat malam berturut-turut 2 bulan. Mau sedekah 2 bulan gaji, mintanya cuma 500. Itu namanya ngeledek Allah tuh. Kekecilan. Nggak apa-apa Ustadz segitu aja. Udah 1 juta lah saya bilang. Jangan Pak Ustadz, gaji guru TK mah emang segitu. Udah 1 juta nggak apa-apa. Udah jangan Pak Ustadz. Saya bilang kenapa sih? Didoain 1 juta nggak mau? Nggak enak sama kepala TK-nya Pak Ustadz. Kepala TK-nya 4,5. Jadi kalau dia gajinya 1 juta ngelampauin kepala TK dia bilang. Ya sudah. Terus apa yang menurut Mbak yang Allah harus lakukan supaya Mbak berubah? Doakan saya supaya bisa jadi kepala TK di tempat yang lain. Sederhana. Dia jalanin tuh. November tuh kejadiannya. Desember dia jalanin, Januari dia jalanin, datang nih Januari. Kamu mau apa dia bilang? Alhamdulillah Ustaz. Udah kita jalanin tuh 2 bulan. Gaji gue udah lewat tuh 2 bulan. Alhamdulillah. Nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Gaji tetap pego. Kita bilang nggak mungkin. Nah kemarin situ nggak bangun malam udah pego, nggak sedekah udah pego, kenapa masih pego juga? Nggak mungkin. Dia ketawa. Dia buka tasnya, ada apa namanya? Surat undangan. Ustaz, mulai bulan Februari saya punya penghasilan jadi 3 juta. Gaji tetap pego, tapi penghasilan saya jadi 3 juta. Jadi totalnya 3.150.000. Oh ya, dari mana? Pindah ke TK yang internasional, pindah ke TK yang orang-orang kaya? Enggak Ustaz, jawabannya di sini. Insya Allah bulan Februari saya nikah Ustaz. Saya nikahnya sama anak muda yang gajinya 3 juta. Jadi penghasilan saya mulai Februari nanti langsung berubah. Menjadi berapa? Menjadi 3.150.000. 150-nya dari gaji dia, yang 3 juta dari suaminya tuh. Terus kita bilang, oh gitu. Terus gimana dengan kepala TK? Apa dia bilang? Allah ngasih TK-nya buat saya. Tahu kenapa? Karena Allah memberikan jodoh dia itu siapa? Anak yang punya TK. Ya subhanallah. Kun ghaniyan. Kun ghaniyan. Jadilah orang kaya. Tapi yang kaya apa? Yang siap. Lalu mendermakan lagi harta di jalan Allah. Yang setelah dikasih tambah jago sholat malamnya, tambah jago puasanya, tambah jago kemudian berdermaknya, tambah jago dia sholat berjamaah dan seterusnya. Ala kulli hal, Yusuf Mansur juga masih belajar. Saling ingat mengingatkan. Saling ingat ingatkan. Insya Allah mudah-mudahan makin bertambahnya umur, mudah-mudahan kita semua makin istiqomah. Al-Fatihah. Ya Allah ya Rahman Rahim, pilihkan kami semua ya Allah dari ibadah yang paling dasar. Masukkan kami ya Allah ke dalam golongan orang yang bisa melakukan ibadah yang paling dasar. Yakni apa? Yakni bisa melaksanakan sholat fardu berjamaah. Khususnya buat yang laki-laki. Biar bisa di masjid. Mulai dari subuh, lohor, asar, maghrib dan isya'nya.
Mudah-mudahan juga bisa dengan sunnah-sunnahnya. Pelan demi pelan ya Allah, mudah-mudahan Engkau membimbing kami untuk masuk kepada surga, untuk masuk kepada kekayaan yang Engkau betul-betul garisan lebih daripada kekayaan dunia, yakni orang-orang yang menyeru, orang-orang yang diseru kepada jalan melalui dia kemudian mendatangi seruan itu. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.